Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jangan Sibuk Mencari Pujian. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih asli, dipuji oleh orang terdekat atau dipuji oleh orang yang jauh? Mana yang lebih asli, dipuji oleh orang yang terdekat atau oleh orang yang jauh? Yang paling tahu siapa diri kita, yang terdekat atau yang jauh? Jadi mana yang asli? Jadi begitulah hadirin. Tapi banyaknya orang lebih disuka dipuji oleh orang yang jauh. Ini saya baru baca ungkapan Bung Karno. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga nih. Karena naluri manusia kan pengen dipuji. Bung Karno mengatakan, ingatlah, ingat pesanku lagi. Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci atau dicaci maki asing. Karena itu yang benar, pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena mereka akan memperdayaimu. Gitu. Ini benar juga. Karena kalau asing-asing memuji, orang nggak akan muji kecuali ada perlunya. Mereka lihat Indonesia ini kaya raya sumber daya alam, puji-pujilah supaya mau tunduk kepada mereka. Benar? Nah, di rumah juga gitu. Kalau orang sudah senang dipuji oleh luar, cirinya gini ya. Kalau seorang suami kepala keluarga yang memang sangat suka sekali dengan pujian, dia akan cenderung banyak keluar dari rumah untuk mencari orang-orang yang bakal memuji dia, mengaguminya, sehingga dia tidak betah di rumah, karena di rumah biasanya tidak menghargai. Tahu kenapa orang rumah tidak menghargai ibu bapaknya? Karena sudah tahu modalnya. Orang-orang luar tidak tahu. Jadi di kantor bisa dihormat, tapi di rumah, sini kamu bisa begitu hadirin. Ada seseorang yang cerita, wah saya ini pemberani, saya tentara, saya pasukan khusus, perang saya berani, cuma satu aja yang saya nggak berani, sama istri katanya. Jadi ingat kisah kerajaan itu kan, seorang raja yang tersinggung karena digosipkan lelaki di kerajaan ini pengecut, penakut, STI, suami takut istri. Saya tidak enak nih dengar seperti ini. Siapa yang laki-laki takut istrinya, pindah ke kanan saya. Jujur, hanya pada pindah 1, 2, semua pindah. Waduh, tiba-tiba dari kanan ada yang berani jalan ke kiri 1. Waduh, langsung luar biasa. Saudara satu-satunya lelaki yang berani ke kiri saya. Bagaimana saudara? Saya disuruh istri saya Pak, katanya gitu. Ngerti tidak nih? Ini ciri-ciri kurang iman kayak gitu. Orang kurang iman tuh khauf, takutnya ke makhluk, rojanya juga ke makhluk, harapnya ke makhluk. Nah, ini penting juga nih karena banyak ibu-ibu, tidak semua ibu yang keluar dari rumah merupakan ibu yang cinta pujian. Tetapi ibu-ibu yang cinta pujian orang lain pasti tidak betah di rumah. Kenapa? Karena di rumah tidak ada yang muji, itu sederhananya. Kenapa di rumah tidak ada yang muji?
Karena tahu modalnya. Kira-kira bener nggak hidup kayak gitu Tuhan? Hadirin sekalian, telah terpilih suami teladan dalam pemilihan tingkat provinsi. Alah, Pak Gubernur mah nggak tahu suami ini ya. Ditingkatkan menjadi suami teladan tingkat nasional. Apalagi nasional ya. 250 juta boro-boro mikirin suami. Telah mendapat penghargaan internasional PBB seorang suami teladan. PBB mah apalagi riweuh ya. Yang asli mah walaupun gak dapat penghargaan siapapun, anaknya meluk dengan tulus, ngecup keningnya, nggak pakai ngomong, nggak pakai penghargaan, nggak pakai piala. Kesuksesan itu memang ada di hati orang terdekat. Dan itulah Rasulullah SAW. Para sahabatnya tuh cinta ke Nabi itu. Sampai kalau nggak jumpa sehari aja kangen, mirip kita ya. Pas ketemu teh enak kita bawaannya. Nah, hadirin, ini serius nih, karena banyak orang yang sibuk mencari penilaian di luar, tapi di rumah tidak ada nilainya. Dan dia bangga dengan sesuatu yang dia sendiri tahu ini nggak ada pada dirinya. Mikir semua. Hati-hati, guru teladan di luar belum tentu ada di hati anak. Hati-hati, karyawan teladan dihormat di luar itu jangan membuat kita bangga, karena orang luar tidak tahu. Kalau kita disayang oleh orang yang paling tahu siapa diri kita yang sebenarnya, nah itulah yang asli. Lebih asli lah sebetulnya, yang paling asli mah yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu sampai ke lubuk hati yang terdalam. Perlukah kita jadi orang yang populer? Jawab. Perlukah kita dikagumi orang lain? Perlukah kita dapat piagam penghargaan? Jawab. Yang perlu apa? Secara kemanusiaan yang perlu apa? Ada di hati orang terdekat. Semuanya ngangguk. Beneran hadirin. Yang perlu itu ada di hati orang terdekat. Bagaimana caranya ada di hati orang terdekat? Nih, maaf saya kebesekan nih. Jadi ya rezeki itu gak usah dipikirin, karena dia akan datang sendiri. Tuh kan, mata airnya di mana, yang nimbanya siapa, yang ngebotolin, yang ngangkut, yang ngasih ke gelas, yang ngangetin. Tuh. Jadi nggak usah banyak pikiran tentang rezeki. Ya, saya juga gitu. Kok nggak ada yang nganterin? Nah itu nasib. Ini yang batuk banyak, kok cuma Naas sendiri yang dapat. Ya kan saya lagi ceramah. Maaf ya, minum dulu. Nah kalau lihat yang minum tuh jangan iri, minum sendiri. Itu tidak menyelesaikan masalah. Harusnya sok, silakan minum. Nah ya. Sunahnya, gelasnya dilihat, diteguknya 3 kali tegukan, pakai tangan kanan, dan tidak bernafas di gelas. Jadi amal soleh. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Siapa yang nyebut pakai gelas? Nggak kira-kira. Coba hadirin lebih serius, ini teh makom penting ya. Ya masa monyet pakai gelas, saya jadi tersinggung hadirin. Yang membedakan, nah, kita mah bisa pakai niat. Jadi amal soleh, monyet mah nggak ngerti ya. Makanya yang jarang niat dan tidak pakai basmalah, dia siapa? Nih manusia, nggak boleh nyebut monyet, hanya mirip. Gitu. Terus kan, tadi sampai di mana, Bah? Oh ini contoh ini ya. Ada 2 ibu nih. Yang pertama bilang, yang satu bilang gini, Nak, tahu nggak, ibu tuh sangat sayang padamu. Siang malam ibu selalu mendoakanmu. Rasanya air mata ini tidak pernah kering untuk memohon kepada Allah agar engkau jadi orang yang sukses dunia akhirat. Ibu sangat menginginkan engkau bahagia, mulia dunia akhirat.
Dan ibu mau melakukan apapun demi kebahagiaanmu, demi kemuliaanmu. Dan tanpa pamrih apapun darimu, nak. Karena ibu sangat sayang padamu. Bagus? Bagus tidak? Gini hadirin, kalau ditanya teh jawab, jangan nggak jelas kayak gitu. Bagus, bagus atau enggak, ya. Bagus tidak? Ada lagi yang bicara begini. Dia tidak banyak bicara, tapi panggil anak yang masih kecil. Enak, sini sayang, panggil. Dipeluk. Peluknya teh pakai hati. Hatinya bicara. Duh ya Allah, ampuni saya. Saya belum jadi orang tua yang amanah. Saya belum jadi contoh kebaikan. Ampuni saya ya Allah. Kata-kata saya sering tidak bagus. Perilaku saya sering memberi contoh buruk. Sambil dipeluk tuh, sambil minta ampun. Ampun ya Allah, ampun. Lalu berbisikkan, nah, maafkan ibu ya. Tolong bantu doakan ibu yang banyak, yang banyak. Ya, cuman 3 rangkaian kalimat gitu. Yang mana yang ada di hati anak kira-kira? Jawab. Nah, itulah bahasa hati. Jadi nggak bisa direkayasa kata-kata. Kata-kata mah bisa dibuat indah, bagus. Apalagi ini seorang ayah. Anakku sekalian, Bapak menginginkan kalian menjadi manusia seutuhnya, sesuai dengan UUD 45 dan preambul Pancasila. Bapak menginginkan kalian menghadapi era globalisasi ini dengan introduksi dan profesionalisme yang terintegrasi di dalam jiwamu, ragamu, sehingga terstruktur. Langsung anaknya pada pergi. Hai Bapak makan apa hari ini? Nah, kita kadang-kadang berusaha menyentuh orang tuh dengan kata-kata, dengan uang, dengan rekayasa. Nggak bisa. Hati mah punya dunia sendiri. Hati mah nggak bisa disentuh dengan aku sayang padamu, sungguh aku sayang. Bisa beda sayangnya. Nggak usah banyak ngobrol kata-kata sebetulnya. Dan Allah tahu siapa yang sayang, siapa yang enggak, siapa yang sayangnya basa-basi. Ini nggak bisa main-main hadirin. Jadi sekarang kelemahan kita suka ketipu oleh topeng yang ada. Seakan-akan itu adalah kita. Harta itu kan topeng, gelar juga topeng, bukan kita. Pangkat juga topeng, popularitas topeng. Posisi saya sekarang ini penceramah topeng. Saya bisa dibenci nih oleh anak-anak nih. Anak-anak dengar ceramah bapaknya, anak-anak tahu kan modal saya, gak cocok gitu. Silakan. Dan pernah ada itu yang ngambek itu, udah dengar cerita ayam dulu. Jadi seorang bapaknya penceramah. Sedekahkan apa yang paling dicintai, itu amal yang paling utama. Oh, ini anak dengar ceramah bapaknya. Wah, si babe ceramah kayak gini, perasaan jarang diamalin. Ayah harus bantuin babe nih supaya mengamalkan apa yang diceramahkannya. Pulang aja duluan tuh anak. Ini dia yang paling dicintai babe, ayam jantan. Supaya babe ke surga, ini harus sedekahkan. Ambil aja ayam, bawa ke pasar, jual, sedekahkan uangnya. Mudah-mudahan babe mulia ngamalin apa yang diomongin. Pulang ke rumah tuh bener tuh. Pas pulang bukan lihat istri, bukan lihat anak, tapi lihat ayam. Wih, ayam gue kemana? Mak, mana ayam? Gak tahu be. Tadi paling lihat itu tuh si sulung. Panggil dia. Lu kan tadi gue ajak ceramah. Kemana lu? Ya kan aneh dengerin ceramah babe. Terus lu kemana? Ya bawa ayam babe. Terus dikemanain? Dijual? Dijual. Duitnya mana? Disedekahin. Ngaco lo. Tapi kan kata babe juga harus menyedekahkan apa yang dicit. Ngaco lo. Itu kan buat ceramah, bukan buat gue. Gitu. Hati-hati nih hadirin. Anak-anak, mana anak-anak saya, jangan niru yang ini ya. Bapak lagi belajar nih. Hadirin, ini serius nih Pak. Karena ada ini email yang disebar, cerita ini tentang seorang, ini asli ini kisah nyata, seorang profesional perempuan kaya raya, terkenal, perusahaannya besar, puluhan ribu karyawannya.
dapat penghargaan dalam dan luar negeri. Jadi sebagai CEO yang profesional hebat lah, yang dan tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga. Dia punya anak 2, masih SMP-an. Nah, pembantunya ini sakit, yang tiap hari, bukan pembantunya, pengasuhnya, ya, sakit, lalu agak parah. Oleh ibunya disuruh pulang aja, bukan diobatin. Anak-anak kan sedih, dan berobat di rumah aja. Akhirnya meninggal pembantunya itu di rumahnya gitu. Ini katanya dalam kisah yang saya baca ini, efeknya si 2 anak itu sesudah nggak ada pengasuhnya itu benar-benar drop down. Bahkan ketika tahu meninggal, kakaknya itu minum apalah gitu sehingga overdosis, meninggal tanpa dia sadari gitu. Dan yang kecilnya juga jadi depresi, jadi nggak normal. Ibunya heran, kenapa pembantu meninggal anak bisa kayak gini? Baru terjawab sesudah membaca buku harian anaknya. Rupanya yang SMP itu sudah bisa menulis dengan baik. Rupanya di sana tuh tumpah hati anak itu, kepedihannya, kasih sayangnya, keakrabannya ada di dalam buku hariannya. Bibi, siapa lagi yang nemani saya? Siapa lagi yang mau mendengarkan curhat saya? Siapa lagi yang nemanin saya tidur, yang nemanin saya bikin PR, yang bangunin saya sholat? Di sana tumpah, dan cuma ada satu patah kata cerita tentang ibunya. Waktu ibunya ke rumah sakit, hari ini mama diopname, dah nggak pakai hati. Lalu CEO ini mengatakan, lalu buat apa saya dikagumi dalam dan luar negeri? Buat apa saya dihormati puluhan ribu karyawan, tapi kalau di hati anak saja yang 2 ini saya tidak ada. Terus di mana keberhasilan sebagai seorang ibu kan? Kalau di hati anaknya saja tidak ada, pasti ada yang salah nih. Benar? Tahu kesalahannya apa? Menuhankan penilaian orang, menuhankan pujian orang. Kalau orang sudah punya Tuhan yang lain selain Allah, pasti hidupnya error kayak gini. Terus saja akan ngelincer keluar, ya. Karena di rumah nggak dihargai, ya gimana dihargai? Anak nggak tahu modalnya, ya akibatnya ngelincer keluar terus. Cari tempat, ada arisan, nanti dia akan acting di tempat arisan, cari majelis taklim, akan acting di majelis taklim, pamer baju baru, bros baru, jam baru, tas baru, boro-boro nyari ilmu, ya. Terus mau apa hidup kayak gini, ya? Jadi salah satu alat ukur kesuksesan hidup kita, apakah kita ada di hati orang yang terdekat. Itu penting sekali. Kenapa jadi nunduk semua? Karena mikir ya. Nah, salah satu contoh Nabi Muhammad SAW itu ada di hati orang terdekatnya. Pemimpin itu kan ada 4 jenis. Yang saya pernah dengar dari ceramahnya Ustadz MH Ainun Najib dulu. Katanya ada pemimpin jenis, ada 4 atau 5 ya. Kalau diibaratkan hukum Islam tuh, ada yang jenisnya jenis wajib. Ini pemimpin kalau ada tuh dicintai dan bagus kerjanya. Jadi kalau pemimpin ini nggak ada, selain drop juga pedih karena pemimpinnya udah masuk ke hati orang yang dipimpin. Ya seperti Rasulullah tidak ada kan, sedih sekali dan sulit memang dicapai puncak prestasi beliau karena luar biasa profesionalnya. Ini pemimpin ini ya dia cerdas dan juga punya hati, jadi dicintai. Nah, pemimpin jenis kedua adalah yang sunnah. Kalau yang ini cuman profesional aja, belum pakai hatinya maksimal. Jadi ketika ada, bagus perusahaan. Ketika dia tidak ada, ya tidak apa-apa, nggak ada yang kehilangan. Ada juga pemimpin mubah namanya, ya. Ini pemimpin mah kurang ngepek. Dia ada, tetap aja gitu. Dia nggak ada, tetap juga gitu, lempeng. Jadi ya dia mah sama karyawan yang mubah juga, dia kantor nggak nambah apa-apa, dia nggak ada juga nggak kurang apa-apa, ya, biasanya ada di bawah pohon itu. Ada juga pemimpin yang makruh, kalau dia ngantor jadi masalah, ya barang hilang,
urusan jadi rusak. Pokoknya kalau ngedengar klakson aja, oh masalah nih, gitu. Tapi kalau dia tidak ngantor, suasana tuh tenang. Kantor tuh adem ayem gitu. Nggak nambah masalah. Tapi kalau ngantor aja, masalah wae ini mah. Nah, mulai mikir ya. Sama ada bapak makruh juga gitu. Kalau bapak nggak pulang, rumah teh adem ya. Nah, bapak pulang berantem. Dan ada pemimpin apa? Haram. Ini repot nih. Kalau dia ngantor, selain barang hilang, rusak, juga pada sakit hati. Karena tiap dia ngomong, waduh, pakai telunjuk, melotot. Mesti mending telunjuk kelingking. Jadi dia tuh bener-bener kalau nggak ada, numpang semuanya. Alhamdulillah, telah berakhir badai kehidupan. Hadirin, jangan mikirin orang lain. Saya lagi cerita diri kita sendiri nih. Kita tipe yang mana? Kepala keluarga laki-laki itu kepala keluarga. Kalau kita datang, kita pergi, gimana nih? Saya juga lagi mikirin diri saya nih sekarang. Jangan-jangan kita yang mana? Mubah, sunnah, wajib, makruh, atau haram? Mikir semua sekarang. Ibu juga mikir, Mak. Tentu saja kami menghormati ibu-ibu yang melahirkan. Itu perjuangan berat. Mempertaruhkan nyawa demi kelahiran anak. Tidak bisa disamakan dengan kucing. Kucing kan nggak kebidan, ya. Dan bisa 6 sekaligus. Tetapi tidak cukup mengandalkan melahirkan. Betul? Tidak cukup mengandalkan melahirkan. Bagaimana peran seorang ibu tidak cukup hanya dengan melahirkan anak. Bagaimana seorang ibu ada di hati anak. Di Hong Kong ada kejadian penting ini tentang anak yang sakit tidak bisa diobatin. Sesudah diperiksa oleh dokter dan diobat nggak bisa aja. Akhirnya disepakati di rumah sakit itu, ini anak sakit karena kerinduan. Rindu siapa? Ternyata ini anak rindu kepada pengasuhnya yang sudah 5 tahun ngasuh dia, terus habis kontrak pengasuh kembali ke Indonesia. Si ibunya heran, kan saya ibunya, saya yang melahirkan, saya yang membiayai, saya yang menggaji pembantu. Iya, tapi hati mah ada di pengasuhnya, bukan di ibunya. Ibu mah hanya menang duit dengan menang omong, tapi hati menang pengasuhnya. Mikir lagi ya, terus saya ini ceramah. Bagaimana saya tahu saudara mikir? Kan mulutnya kebuka. Nah, hadirin sekalian, saya juga sambil mikir, ini diri saya cocok nggak nih? Penceramah juga gitu, Pak. Ceramah mah bisa dibagus-bagusin, dalil bisa dibaca, ya. Tapi tidak semua penceramah ada di hati. Maaf ya, entah gimana ini saya setiap malam tuh inget, selain ke orang tua, ke guru, Pak. Aduh, padahal guru tuh bisa dihitung perkataannya, tidak banyak lah, ya. Tapi ada, dan kalau ingat tuh nangis itu, Pak. Ya Allah, gimana saya begitu mencintai guru saya. Udah meninggal sekarang, Mbah. Ada satu lagi guru, muridnya guru yang juga, saya kalau ingat beliau tuh, aduh, suka pengen nangis aja. Atau dikirim pulsa 50.000 aja nggak mau, Pak. Hampir 8 tahun mendidik, ngajar. Untuk guru yang kedua ini gitu ya, kalau mbahnya mah dikit bicaranya tuh. Kenapa ini bisa nancep ke hati? Saya yakin karena guru saya tuh mencintai gitu, sayang ke muridnya, sehingga marahnya juga nggak bikin luka tuh. Ya kalau saya lagi bandel gitu ya, melawan, pernah juga sih dulu ya. Selalu ada alasan. Nah begitulah, ternyata kalau ngajar pakai hati mah tembus aja. Nah Rasulullah SAW tuh seluruh perkataannya, sikapnya pakai hati, makanya tembus kepada hati kita. Walaupun ribuan tahun, ribuan kilometer, tidak pernah lihat rekamannya, tidak ada potretnya, tidak ada videonya, tidak ada Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Gimana bisa ada di hati kita, benar? Nah sebetulnya inilah kekayaan termahal kita. Kalau kita jadi orang tua,
jadi sahabat, jadi guru yang benar-benar dari hati terdalam yang tulus. Itulah qalbun salim. Makanya nggak cukuplah ngebagus-bagus topeng, ngebagus-bagus rumah, mobil, kerudung, sorban, jam, handphone. Itu cuma bungkus lah, nggak ada apa-apanya. Gelar, pangkat, jabatan, nggak ada apa-apanya kalau tidak punya hati. Itulah hadirin sekalian. Makanya lagu kebangsaan hati adalah jagalah hati, jangan kau kotori lentera hidup ini. Terus jangan kau nodai. Bagus, dah cukup segitu. Isi kotor hati, nanti di hati itu kan lagu karangan saya. Orang lain nyanyi, saya dosa ya. Baik, terima kasih. Ada yang akan kita diskusikan. Oh, Bapak mau di wisuda ya? Alhamdulillah. Di sini tuh Pak nggak enak masa orang tua di bawah. Sini boncengan Pak. Atau di belakang nggak enak seperti ngebeca ya, nggak apa-apa begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waduh. Alhamdulillah. Mas Sopo iki, ada bahasa Jawa, maaf salah ya. Saya sekarang Jawa, Pak. Man? Jawa. Bapak Jawa? Ya. Saking pundi Mas? Seragen, Jawa Tengah. Masya Allah. Ya wes lah opo-opo. Kalau ngatalaken nuwun, maaf ya Pak. Mohon maaf ya Pak Mas. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Sameneika kula durung saged basa Jawa ya. Oh, ya Mas ya. Ya. Yang penting baik Mas. Hari ini di wisuda program PMK. Berdirilah Pak, saya nggak enak Bapak duduk, saya berdiri. Gimana? Nah gitulah. Ya. Madep sana. Ya kemana aja yang enak. Jadi beliau hari ini akan diwisuda program masa keemasan. Kenapa Mas kok ada pesantren? Usia berapa? Baru 60. Baru 60. Ya. Itu tua atau enggak kira-kira? Ya. Merasa tua nggak Mas 60? Merasa tua. Merasa tua. Lalu kenapa udah senior pesantren? Ya baru ditakdirkan Allah, saya harus mengikuti PMK ini. Iya betul Mas, sudah pasti takdir. Ini mah kenapa mau pesantren? Ya saya di usia yang 60 ini banyak ya masalah hidup saya dan dosa saya terlihat belum bisa merasa tobat kepada Allah. Padahal inginan saya nanti kalau akhir hidup husnul khotimah. Ingin husnul khotimah, tapi ternyata sudah 60 tahun rasanya bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Iya. Lalu berangkatlah sendiri atau sama istri? Hari ini dengan istri. Kalau yang dulu sendirian, ini istri nyusul di sini. Yang dulu istri kemana? Yang di rumah. Yang mana ini? Saya jadi kurang jelas. Istrinya di sana ada. Ada berapa sebetulnya? Satu kan? Satu. Oh, ya. Baru satu Ustaz. Oh. Bukan saya ngajarin loh Bu, bukan Bu ya. Itu Ustadz Arifin Ilham yang ngajarin. Baik, apa yang didapat Pak selama 40 hari pesantren ini? Alhamdulillah, saya dirasa hidup di kota Madinah, di mana sana sini adalah kota santri. Kalau saya nyebut Mekah, Mekah khusus untuk orang Islam. Kalau Madinah kan umum, ada Islam, ada non-Islam. Jadi saya kira di Madinah hampir sama dengan di Darul Tauhid. Dan khusus di PMK itu hari-harinya adalah untuk zikir dan doa dan thalabil ilmi terus. Kalau di Madinah habis maghrib tidak ada tausiah, habis subuh tidak ada tausiah. Kalau di sini terus ada, dan sholat suruknya 40 hari terus melakukan sholat suruk 2 rakaat. Bapak mah nggak pernah ketinggalan takbir imam ya? Kadang-kadang ada yang ketinggalan, tapi untuk wajibnya insya Allah saya bareng terus. Masya Allah, 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, takbir pertama imam, itu bisa dibebaskan tuh dari api neraka dan sifat kemunafikan. Makanya itu nanti 40 hari itu jangan lepas gitu ya Mas. Baik, apa tekadnya sepulang dari sini? Ya akan kami laksanakan kebiasaan yang kami laksanakan dari Darul Tauhid ini di saya sendiri pribadi dan keluarga, dan mungkin saudara-saudara dan teman-teman saya ajak untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang saya terima di Darul ini. Jadi tinggal 3 tahun lagi lah Mas tuh ya? Insya Allah, kalau sunnah nabinya kan 60 sampai 70 Ustaz. Saya 63? Saya sudah 60 tahun 6 bulan.
Berarti dua setengah lah ya. 2,5. Insya Allah ini juga lima tujuan saya. Ini bukan meninggal, ada 63 itu 2,5 tahun lagi ya. Bisa lebih panjang, bisa lebih cepat ya Mas ya. Iya. Kan saya juga begitu. Saudara jangan ketawa, siapa tahu pulang dari sini saudara ya nggak? Karena lahir berurutan, meninggal nggak jelas urutannya. Ya. Ya, jadi mau urutan keberapa? Terserah Allah aja lah. Benar, terserah Allah. Ada pesan nggak nih bagi yang sebaya dengan? Ya, kami berharap kepada hadirin semuanya, bagi yang sudah merasa umur uzur, di mana persentase hidup tinggal sedikit, bertobatlah dan sadarlah bahwa kita mendekati ajal itu harus banyak bekal. Di antaranya salah satunya kami program ini adalah betul yang dinamakan pesantren masa keemasan. Di emas itu adalah logam mulia yang paling baik, sehingga kami tertarik ini, dan dari jauh sana perjalanan karo kereta 10 jam, Ustaz. Jauh dekat itu Mas? Jauh, tapi terasa dekat karena izin Allah dan karena dorongan seluruh keluarga. Waduh, Masya Allah ya. Terima kasih Mas. Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan kapanpun pulang husnul khotimah. Nanti kalau masuk surga cari saya ya, kalau saya nggak ada di sana bilangin ya Allah mana gitu, ya. Ya. Alhamdulillah. Ya Mas. Ya, matur nuwun. Jawabnya apa? Sami. Ya. Bukan sami mawon. Sami mawon. Baik, terima kasih matur suwun sami-sami. Bu Irena Yulia Widyawati. Yang mana? Oh ya, silakan. Ada mikrofonnya, Bu. Baik, terima kasih. Apa kabar Ibu? Ini Ibu Widyawati ya? Anunya, keturunannya. Oh. Terima kasih Bu Irena. Iya. Dari mana? Dari Jakarta. Lalu bagaimana ceritanya bisa ikut program ini? Sebenarnya nih saya 1 bulan yang lalu Agustus itu baru pensiun dari PNS. Baru pensiun dari PNS. Iya. Nah terus kemudian berusaha mencari di daerah Jakarta. Sebenarnya banyak ingin melengkapi diri begitu karena merasa selama dalam perjalanan hidup ini kok kayaknya ada yang kosong di dalam kolbu gitu, ada yang hilang gitu. Nah jadi saya mencari-cari nggak ada, tapi kemudian kebetulan ada yang putranya kuliah di UPI. Nah ini kemudian dia bilang, anak saya di UPI sering sholat di Masjid Darut Tauhid. Nah itu kemudian saya minta tolong dicarikan infonya, kemudian saya dapat brosurnya, itulah kemudian saya daftarkan. Sudah pernah tahu Darut Tauhid sebelumnya? Di TV aja. Di TV ya. Alhamdulillah. Gitulah cara Allah ngasih tahu ya. Tiba-tiba ada sepertinya kebetulan. Aslinya sih tidak kebetulan. Allah kan tahu isi hati ibu. Allah tahu ibu lagi nanya sana, nanya sini, browsing ini, browsing itu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, Allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalannya. Maka dipertemukan dengan teman itu, padahal kan banyak kampus, betul tidak? Iya. Terus ibu daftar? Iya, daftar online. Daftar online? Daftar online. Oh iya. Terus datang ke sini kan? Daftar online, kemudian dijawab cepat sekali. Oh, jawab belum juga dikirim? Ya enggak, maksudnya saya enggak menunggu lama gitu. Saya begitu daftar, ada jawaban, ya melengkapi data yang diperlukan. Waduh, berarti service excellent ya? Iya, servisnya sangat memuaskan. Alhamdulillah. Ya. Baik, lalu gimana Bu, sekelas seberapa orang teman Ibu? Untuk saat ini PMK 30 ada 38 orang. Yang akhwatnya? Akhwatnya ada 32. 32. Oh, ikhwannya 8? 3, ya yang 6 bapak-bapak itu tadi Pak, teman saya yang depan tadi. Oh, ini friend. Oh. Yang Ibu sekelas paling senior usia berapa Bu? Ada 81. 81 tuh ya. Ini penting diketahui ya adik-adik semua, para orang tua, nggak usah maksa anak-anak tuh harus terlalu cepat awal sekolah. SD diringkas jadi 4 tahun, SMP setahun, SMA setahun. Jadi terlalu muda, nggak usah tuh jadinya juga begini. 58 dengan 81 kan sekelas juga akhirnya. Kan berapa range-nya tuh Bu? Sekelas tuh. Anak saya nih cerita Bu, udah kelas 4 di sekolah umum. Tapi ingin kemampuan baca Quran, agamanya bagus. Ada sekolah lagi di sana. Turun lagi ke kelas 1, nggak apa-apa sama sekali. Sekarang jadi kelas 1 lagi di sekolah Quran ini. Ditanya oleh kepala sekolahnya, nggak apa-apa, anaknya juga happy. Jadi paling pinter di kelasnya kan. Teman-temannya kelas 1, dia kelas 4 sendiri. Tapi yang paling penting,
bisa jadi dekat dengan Allah. Gitu kan Bu? Apa yang paling Ibu dapat selama pesantren ini? Tenang. Begini Bu, tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Ya tenang. Jadi apa yang paling Ibu dapatkan? Yang paling sekali. Jadi yang tadinya kalau sedekah itu mikir-mikir gitu ya. Sekarang ngelihat kotak itu, tadinya tiap kotak kok banyak banget kotaknya ini. Si Ibu nih. Oh gitu awal. Iya karena kaget aja. Biasanya kalau di kotak masjid biasanya kan cuma 2 kotak di depan gitu. Ini berapa? Kali ini naik turun ada semuanya. Iya, Bu. Misi lolos yang pertama, Bu. Kan itu ada alokasi masing-masing. Ya. Baik, Bu. Iya. Jadi itu yang luar biasa, yang tadinya kita selalu berpikir berapa kali gitu ya. Jadi malu juga gitu, apalagi kalau AA sering mengingatkan kita yang dikeluarin 2.000 gitu ya. Tapi awal-awalnya ya 2.000-an juga. Meningkat, kemudian banyak hal yang didapat. Akhirnya tadinya baca Al-Quran nggak pernah membaca dari artinya, kemudian membuka semua bacaannya. Apa sih ini bacaan dari Al-Quran yang kita baca? Sekarang jadi terbiasa. Nikmat itu Bu ya? Ya jadi akhirnya tahu gitu loh. Dan nikmat nggak Bu? Nikmat banget. Sedekah jadi nikmat ya Bu ya, dari asalnya ngitung kotak jadi nggak ngitung uang. Alhamdulillah. Perubahan ini nikmat nggak sih Bu? Lebih nyaman nggak ke hati Bu? Nyaman, iya. Jadi ada hal sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus berpikir, ikhlas aja gitu. Kita lakukan. Nah, kebanyakan mikir juga jadi kopet jadinya Bu. Bolak-balik lihat dompet jadi. Iya Bu, betul Bu. Itu namanya rezeki yang asli itu Bu. Karena kalau hanya dikasih uang oleh Allah, tidak dikasih jalan bersedekah, kita jadi penunggu aja. Jadi kalau dikasih uang oleh Allah banyak, itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Hanya baru lihat kertas, megang kertas, dimakan enggak, dipakai enggak. Kan cuma 3 rezeki itu. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Tabungan mah nggak ada apa-apanya, cuma catatan aja. Alhamdulillah. Baik, jadi 40 hari Ibu ya? Iya. Apa yang paling Ibu rasakan di hati Ibu sekarang? Nyesel aja 40 hari cepat berlalu begitu. Waduh, ini benar asli nih Pak ya. Karena kalau yang Ramadan asli itu ya, mau habis Ramadan teh sedih, tapi yang kurang amal mah gembira gitu. Malah nanya, bisa ditanya cara nanyanya, buka berapa menit lagi? Nah gitu, nah itu ciri-ciri nggak betah tuh ya. Jadi kalau Ibu merasa begitu, karunia Allah Bu. Jadi kurang 40 hari ya Bu ya? Iya, pengen lanjut. Wah, baik. Apa rencana Ibu selanjutnya sesudah ini? Ya itu tadi membuat perjanjian sama diri sendiri, paling tidak istiqomah ibadahnya harus kuat, dan juga membuat diri ini satu perjanjian sendiri, mempanis diri sendiri jika itu tidak dilakukan. Jadi sudah mencatat apa yang harus kita lakukan ke depannya. Bagus, ada target-target ya Bu ya? Ada target ya. Ya Alhamdulillah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak teh nggak malu ngumpul sama yang 12 tahun gitu kan? Bagaimana perasaannya? Kan di sini santri beragam usia, dari penitipan bayi loh Bu. Gak apa-apa Bu? Ya mungkin saya menghimbau mestinya yang muda-muda banyak belajar dari kami yang masa keemasan ya. Oh gitu ya. Ya. Belajar apa? Artinya jangan sampai terlambat seperti kita yang baru menyadari bahwa banyak hal yang harus kita benahi. Kemudian saya juga kaget kemarin waktu AA ceramah mengenai munafik ya, orang ciri-ciri orang munafik, salah satunya adalah menelantarkan keluarga. Nah ini jadi akhirnya membuat saya berpikir ternyata saya juga termasuk salah satunya gitu loh. Karena bekerja membahagiakan orang lain, tetapi ternyata banyak hal yang kita lupakan untuk keluarga. Jadi banyak kurang lengkapnya begitu. Masih ada kesempatan untuk Ya, memperbaiki. terima kasih sama Allah saya bisa sampai di sini. Masya Allah. Terima kasih Bu. Ada saran buat pensiun dari PNS sedunia? Siapa tahu mendengar. Ya seharusnya memang harus bisa memilih dari awal. Jadi PNS tuh memang keterikatan karena cutinya nggak bisa 40 hari. Tetapi memang harus ada pilihan mau pilih kemana gitu loh sekarang. Jadi saya sudah sampaikan ke anak saya, hidup itu harus milih. Karena ujung-ujungnya kita nggak bawa apa-apa, tetapi adalah sedekah dan amal ibadah kita. Itu yang harus kita jaga dari mulai muda. Benar. Jangan menyesal sekarang. Hidup ini adalah pilihan. Milih dipuji orang atau dipuji Allah. Kalau dipuji orang, munafik. Dipuji Allah, bahagia, ikhlas gitu.
Memilih setiap waktu, tahajud jangan. Akhirnya tahajud, terus tidur lagi. Nah itu pilihan yang salah, harusnya tahajud terus bangun. Ke masjid jangan. Pasti memilih kita ini setiap saat. Maka pilihan kita, pilihlah apa yang Allah sukai. Pasti tidak rugi, ya. Baik Ibu, terima kasih. Mana yang kawannya yang umur 81 ada? 81 Bah? yang ada dari Malaysia. Oh dari Malaysia? Iya, tapi masih muda. Mana yang dari Malaysia? Dari Malaysia, Bu Saidah. Ini suami istri kan? Suami istri ya, Mana Bu Saidah? Bu Saidah. Pakcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama kasih. Emang? Itu cara orang Malaysia bercakap. Oh gitu? Iya. Ya, baik. Tahu dari mana Darut Tauhid ini? Kami biasa datang di sini masa tahun 2011 bersama suami ketika melancong di sini. Dengan suami waktu Iya. itu? Lalu ke Darut Tauhid waktu itu kan? Iya, 2 hari di cottage Darul Jannah. Kemudian salah satu malam tu qiyam bersama di sini. Oh lalu Iya. cari informasi di sini ya? Suami yang sebenarnya mengajak kemari. Terus Ibu kenapa mau? Saya suka. Oh, Kalau majlis-majlis ilmu memang saya. Alhamdulillah. Ya. Lalu bagaimana nih rasanya 40 hari di Indonesia ini? Alhamdulillah ilmunya sangat baik. Kesemua orang-orang di sini sangat baik akhlaknya. Alhamdulillah. Yang saya nampak mereka semua berbudi bahasa, bersopan santun. Alhamdulillah semuanya baik-baik di sini. Aduh, Iya. saya mau nanyanya juga susah ya. Jadi begitu ya? Ya Alhamdulillah lah kalau gitu. Nanti ada rencana apa ke Malaysia? Apakah membawa Malaysia ke sini? Insya Allah akan diperkembangkan, akan diberitahu kepada kawan-kawan. Dan ada segelintir daripada mereka mau mengikuti program PMK di Alhamdulillah. masa akan datang. Ada yang telah mendaftar pun. Oh gitu ya? Ya. Ya Ibu harus promosi ya. Insya Allah. Insya Allah. Saya sih tidak ini, tapi ya gimana lah gitu ya. Jadi begini hadirin, sekali jadi santri, seumur hidup santri, one and forever, ya. Santri once and forever. Jadi selamanya santri. Jadi walaupun sudah pulang ke Malaysia, tetap itu santri Darut Tauhid, ya. Iya. Harus jaga diri baik-baik, jaga. Karena sekali ibu berbuat salah, nanti yang kena saya juga. Oh ini santrinya Agim, salahku apa? Ya, nah gitu lah. Jadi harus jaga diri baik-baik, ya. Insya Allah. Nah, perbedaannya apa wisuda PMK dengan wisuda santri yang lain? Perbedaannya biasanya kalau di wisuda, apa bahasa Melayunya wisuda? Graduate? Graduation itu bahasa Inggris graduation. Ya. Artinya tamat Ya. kursus, Ya, tamat pengajian. ya baik. Jadi bedanya adalah kalau santri biasa yang datang orang tua, nah kalau santri PMK yang datang siapa Pak? Cucu. Jadi Aki, selamat Ki, begitulah. Ini lebih dramatis ya. Terima kasih Bu, ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Mana suaminya? Saya hafal suaminya biasanya paling dekat di sini. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, itulah para pemirsa, pendengar semua. Alhamdulillah. Hari ini rileks. Pokoknya ingat kesimpulan adalah segala urusan harus pakai hati, ya. Jangan merasa mulia dengan dipuji, dihargai oleh orang yang tidak tahu. Jangan tersanjung oleh topeng, tapi berusahalah membersihkan hati. Percayalah, hati tidak bisa disentuh kecuali oleh hati yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang